Capek jadi orang baik dan pengen jadi penjahat aja di video game. In me power. List kali ini jadi video yang tepat buatmu, karena Gamerbong udah ngumpulin 10 game dengan protagonis penjahat. Penasaran? Mari kita mulai videonya. Mari kita mulai list ini dengan salah satu game reverse horror berjudul Carrion. Kalau di game horror biasanya kita main sebagai manusia, maka di Carrion kita jadi monsternya. Di game ini kalian bakal main sebagai monster dengan wujud abstrak. Gak ada yang tahu monster ini asalnya dari mana dan sebutannya apa. Tapi yang jelas kalian dipenjara oleh umat manusia. Tugas kalian adalah memakan semua manusia yang memenjarakan kalian dan kabur dari bangunan yang mengurung kalian. Sayangnya karena nggak ada mapnya, kalian mungkin bakal bingung harus jalan kemana. Soalnya bakal ngebingungin banget kalau kalian nggak bisa hafal beberapa lokasinya. Lanjut listnya yuk ke Ravenous Devils. Kalian pernah nggak sih nonton film trailer di mana si penjahatnya punya bisnis yang kelihatannya baik banget, tapi aslinya jahat banget? Nah, game ini tuh nyobain bikin skenario yang kurang lebih mirip. Jadi kalian di sini tuh mainin dua karakter bernama Percival dan Hildred. Dua karakter ini menjalankan dua bisnis yang berbeda. Percival jadi penjahit, sementara Hildred jadi pemilik pub atau bar. Tapi di balik itu semua mereka ini jahat banget. Percival nggak segan ngabisin korbannya saat dia sedang lengah. Dia kemudian mengirimkan korbannya ke Hildred untuk dimasak. Iya, dimasak buat dihidangkan ke pelanggan pubnya. Tapi hati-hati ya, soalnya di balik bisnis kalian ini ada orang yang mengetahui rahasia kalian. Jadi ya harus hati-hati ya. Selanjutnya adalah Destroy All Humans series. Capek jadi manusia dan pengen jadi alien aja? Game ini adalah pilihan yang tepat buatmu. Destroy All Humans sebenarnya udah dirilis di PS2, tapi di remake di konsol modern dengan tampilan visual yang lebih bagus. Di game ini kalian bakal main sebagai alien bernama Crypto untuk menguasai bumi. Awalnya kalian bakal diam-diam aja buat nguasain bumi dengan menyamar. Sampai akhirnya kalian harus ngelawan para tentara di bumi. Karena teknologi alien lebih canggih, kalian bakal gampang banget ngalahin senjata primitif umat manusia. Kalian bisa pakai laser, nyamar jadi cewek seksi, atau ngancurin fasilitas pakai UFO kalian. Game ini juga punya humor politik, satir, dan gelap yang bisa bikin ketawa kalau kalian ngerti referensinya. Di seri pertama kalian bakal ngelawan tentara Amerika, sementara di sequelnya tentara dan agen rahasia Rusia adalah lawan tangguh kalian. Next adalah Hard West 2. Was ever meant to come back from. Hard West 2 adalah game yang ceritakan kriminal bernama Gene Carter di era Wild West di Amerika. Di tengah perjalanan buat nyariin harta untuk memperkaya diri, kalian mendengar rumor adanya kereta hantu legendaris yang mengangkut banyak emas. Tertarik dong Gene, dan dia langsung ngumpulin banyak anggota buat nyari kereta tersebut. Game ini punya mekanis turn-based strategy, jadi kalian nggak asal tembak-tembak tamat aja. Yang menarik adalah meskipun settingnya era Wild West, Hard West 2 ini punya sentuhan elemen fantasi. Jadi kalian nggak cuman ngelawan manusia aja, tapi juga monster. Nggak cuman itu aja, kalian juga bisa pakai kreativitas kalian buat ngelawan musuh. Salah satunya adalah memantulkan peluru kalian buat ngehabisin para musuh kalian. Lanjut nih ke Evil Genius series. Kalau kalian pernah nonton film kartun dengan tokoh antagonis yang kaya raya dan punya pasukan banyak, maka game ini cocok banget buat kalian. Di game ini, kalian bakal jadi bos penjahat super kaya dan pintar untuk membangun markas penjahat. Markas ini akan melatih siapapun anggota kalian untuk menjadi penjahat sejati.
tujuan kalian buat melatih mereka ya jelas buat nguasain dunia. Kalian bisa pasang jebakan di markas buat perkuat pertahanan markas kalian. Gak cuman itu aja, di game ini kalian beneran jadi penjahat dengan segala rencana jahatnya. Misalnya aja menjual keluarga kerajaan Inggris sampai melelehkan Alaska. Sayangnya seri kedua game ini tuh nggak sebagus seri pertamanya. Soalnya gamenya jadi full simulasi dan bukan arcade seperti seri pertamanya. Yes. Listening in. Let's make some magic. They don't stand a chance. Time to make the world shine. Di 5 besar ada Grand Theft Auto series. Hello? I'm busy. I said hello. Nggak afdol emang rasanya kalau nggak masukin game buatan Rockstar yang satu ini. Selain karena terkenal parah, game ini juga dikenal punya ciri khas miliki protagonis penjahat. Oh shit. Here we go again. Rockstar evolusikan game ini dari seri pertama dalam perspektif top-down sampai full 3D dengan open world-nya yang luas banget. Di seri kelima, Rockstar bahkan bawa sistem triple protagonis pertama di gamenya. Game ini sebenarnya punya cerita yang bagus banget, karena membawa kita ke perspektif penjahat atau kriminal yang sebenarnya nunjukin kalau mereka juga terpaksa ngelakuin hal itu. Tapi lebih banyak orang yang mainin game ini tuh buat ngacau di kota, atau masang mod buat versi PC-nya buat seneng-seneng aja. Atau ya, main roleplay. Yeah, boy, come here. You play. Nah, come here. Come on. Selanjutnya adalah Mafia series. Need anything? Maybe a loan? Some honest work? Mafia memulai debutnya di PS2 yang kemudian di-remake, di-remaster, dan dapatkan sequelnya di konsol modern. Game ini awalnya nyeritain kisah seorang supir taksi yang dibawa masuk sebagai anggota mafia. Karena dia anggota mafia, maka bisnis kotor seperti jualan barang ilegal dan terlarang jadi salah satu pemasukan dari mereka. Di seri ini kalian bakal ngelihat perkembangan orang biasa yang berjalan sebagai mafia berprestasi. Tapi beda sama Grand Theft Auto yang tiap serinya kadang nggak nyambung, seri Mafia ini punya dunia yang nyambung secara nggak langsung. Di seri pertama dan kedua, kalian emang nggak mainin protagonis yang sama. Tapi sebenarnya dua seri tersebut nyambung kalau kalian ngikutin ceritanya. Oh ya, beda sama GTA, eksplorasi open world di Mafia juga lebih minimalis. Jadi kalian emang dituntut buat ngikutin ceritanya daripada eksplorasi. Di seri ketiga, game ini sempet mau niruin GTA, tapi gagal total soalnya eksplorasinya bisa dikatakan cukup membosankan. Ain't no turning back. You are who you are. No point arguing with yourself about it. Next adalah Tropico 6. From your not yet hostile neighboring nation. Kalau game city building itu mengharuskan kalian jadi wali kota, maka di Tropico 6 kalian bakal jadi diktator. Di game ini kalian main sebagai El Presidente yang akan bangun kota seperti biasa. Tapi karena kalian diktator, maka kalian bakal bisa ngelakuin apa aja. Misalnya aja ngebangun bisnis legal atau ilegal, sampai nyuri banyak hal dari negara lain. Tentu aja game ini punya elemen politik yang cukup kuat. Karena kalian diktator, maka kalian harus mempertahankan kekuasaan kalian di jalan diktator. Misalnya aja menghabisi lawan politik dengan cara apapun, sampai nyenengin partai yang dukung kalian dengan cara yang nggak biasa. Buat mainin game ini tuh nggak gampang. Jadi kalau kalian terbiasa main game city building tapi jadi orang baik kayak City Skylines, coba sekali-sekali ubah mindset kalian sebagai orang jahat. Maka semuanya akan berjalan dengan lancar di game ini. Presidente for life! Viva Tropico! Di nomor 2 ada Vampir. This makes no sense. None of it. Vampir adalah game yang cukup unik, soalnya game ini dibikin oleh developer Life is Strange, Dontnod, yang terbiasa bikin game drama interaktif. Lewat game ini, kalian bisa tahu kalau Dontnod bisa ngasih pengalaman bermain game action adventure yang solid. Di game ini kalian bakal jadi dokter sih awalnya, tapi pada akhirnya berubah jadi vampir. Meskipun pada dasarnya vampir itu penjahat, tapi kalian punya pilihan buat memilih korban untuk disedot darahnya. Soalnya setiap pilihan kalian di game ini bakal ngaruh sama ekosistem gamenya.
solusinya. Kalau kalian asal nyedot darah orang-orang di kota, maka ada konsekuensi persediaan makananmu akan habis. Solusinya apa? Kalian bisa memburu para pemburu vampir atau gelandangan. Setelah kalian masuk ke circle para vampir ini, kalian juga bakal tahu kalau ternyata mereka tuh berseteru loh di balik layar. Ada yang berantem sama klannya sendiri, pemburu vampir, bahkan para werewolf. Game ini dipuji banyak orang karena atmosfer dan voice actingnya, tapi punya kekurangan di kebebasan. Emang game ini ngasih segala pilihan yang punya konsekuensinya sendiri. Tapi kalau kalian mainin sampai tamat, maka kalian sadar kalau pilihan yang dikasih nggak begitu pengaruh kok. The desire for blood, or to be of service to man. Seasons don't fear the reaper, nor do the wind. Dan yang terakhir adalah Red Dead Redemption series. Things. Hello! Rockstar Games set out to capture the essence of the West in their first open-world game set. Saya rasa nggak perlu banyak dijelasin seperti apa sebenarnya game Rockstar yang satu ini. Game ini nyeritain para penjahat di era Wild West dengan seri pertama yang sebenarnya jadi sequel dari seri kedua. Soalnya seri kedua dari game ini tuh nyeritain prequelnya seri pertama kalau dilihat dari settingnya. Di seri pertama, kalian akan bermain pada tahun 1911. Kalian akan perankan John Marston yang diculik agen rahasia buat ngehabisin mantan anggota gengnya. Sementara di seri kedua yang bersetting di tahun 1899, kalian bakal mainin Arthur Morgan dan gengnya yang berniat tobat dari perampokan dan ingin hidup damai. Game ini punya ciri khas di mana tiap protagonis tak segan melakukan apapun meskipun melawan moral. Tapi di seri kedua digambarkan bagaimana masih ada sisi manusia dari para kriminal ini. Kalian bakal ngalamin perubahan emosi yang drastis dalam menikmati kisah game ini. Hal ini bikin kalian yang udah tamat gamenya pengen lupa ceritanya dan mainin lagi dari awal. So itu loh guys, 10 game dengan protagonis penjahat. Gimana? Kalian punya rekomendasi game lain selain yang ada di video ini? Kalau kalian demen konten list kayak gini, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe, lewat donasi, atau ya like dan share aja juga nggak apa-apa. Siapa tahu kami ada list game yang belum kalian ketahui. Terima kasih buat kalian yang sudah ikut berdonasi karena dengan dukungan kalian, kami bisa lanjut bikin konten kayak gini. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum kita tutup videonya, kita ada pengumuman giveaway nih. Giveaway kali ini adalah Yakuza Like a Dragon atau Yakuza 7 ya tepatnya. Kode yang saya akan kasih adalah versi Steam, bukan PS, bukan pula Xbox. Ini giveaway dari saya pribadi buat ucapan terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin channel ini sampai ngasih kritik pedas channel ini. Saya tahu saya masih banyak kurangnya, tapi ya terima kasih lah buat yang udah dukung channel ini ya. Detail giveaway ini sudah saya sisipkan di deskripsi ya. So, good luck and bye-bye.